Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di channel Liyata Official. Kita kembali untuk mereaction video-video TikTok. Tentunya secara random dan ada berbagai macam video yang akan kita reaction. Maka supaya nanti kalian tidak penasaran dengan isi videonya seperti yang ada di thumbnail. Yang ada di thumbnail kan hanya salah satu dari video ini. Maka mari kita menonton video ini sampai selesai. Boleh, kami pengurus. Iya kan kita kan cuma ngecas sebentar. Kamu baik kayak gitu juga. Nggak pernah aku loh Pak dengar larangan cek ini. Cuma Di sini numpang dilarang. numpang sebentar di sini dilarang. Bapak yang larang. Kita melarang. Bapak yang larang nih. Iya. Ya? Galo-galo. Ya, beda. Ini aku tanya ini Bapak nih yang larang nih. Iya. Ya? Iya. Nggak boleh ngecas. Istirahat sebentar menyuruh pengecas nggak boleh. Cabut, yo. Ini bukan masjid pribadi kan? Bukan, iya. Bukan betul. kan? Iya. Masjid umum kan? Cabut lah. Cabut. Oh, dilarang ya? Iya. Nggak boleh ya Pak ya? Tidak boleh ya. Oke, Bapak ini masjid ini ya? Iya. Nah, pengurus kita enggak. Pengurus kita. Larang galo-galo. Nggak pernah. Agak miris juga ya video yang pertama ini karena seorang bapak-bapak ini dia hanya sebenarnya numpang ngecas saja. Mungkin dia habis sholat juga atau habis doa. Tapi ada oknum yang melarang dan seolah-olah aturan itu hanya dia buat sendiri untuk dirinya sendiri. Lucu juga kalau seperti begini ya. Kita lanjut pada video yang negara begitu. Ya sebenarnya mereka nggak punya tujuan. Satu-satunya tujuan itu adalah agar di Indonesia semuanya muslim. ya dari Guru Gembul. Bagi saya sih apa yang disampaikan oleh Guru Gembul ini ya ada benarnya. Karena dia kan orang yang beragama Islam sendiri ya, dan dia membukanya, dia yang mengomong sendiri, bukan orang yang beragama lain gitu. Jadi yang seiman dengan dia, ya dia membongkar apa yang menurut dia itu benar, dan mungkin dia punya data juga gitu. Data yang valid untuk mengkonfirmasi apa yang dia sampaikan. Cukup setuju, jangan kita langsung terlalu mengklaim suatu agama yang berbeda dengan kita, mengomong kafir, ngomong haram dan lain-lain kepada orang yang tidak seagama dengan kita. Tadi dia bilang fanatik itu perlu, artinya fanatik dalam ajaran kita, tapi jangan sampai kita ekstrim dan sampai radikal. Akhirnya ya melakukan hal-hal yang sebenarnya itu sebenarnya tidak diajarkan oleh agama itu sendiri, dan bisa jadi berujung pada kekerasan dan tindakan untuk menolak orang lain, dan tidak ada lagi unsur toleransi di dalamnya. Toleransi itu kan perlu juga. Kita lanjut pada video berikutnya. كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريقا كنت عابدا في قيود الذنب مملوكا رقيقا مدني الشيطان من أسبابه. Gimana menurut kalian tentang video ini? Apakah ini benar atau tidak? Memang ini sih bukan di Konoha ya, ada di negara yang berbeda. Kalian bisa lihat sendiri muka-muka orangnya tadi. Kita lanjut. Kan kata kota haji kena tilap. Di Indonesia ni hanya babi je yang haram. Semua dah halal. Indonesia ini negara religius, kok jangan babi-babi. Ya di Indonesia ya babi haram, yang lain gak haram. Bagaimana menurut pendapat kalian? Kayaknya ini dari Malaysia ya, mereka ini orang Malaysia atau konten kreator dari Malaysia. Kita lanjut pada video berikutnya. Rencana pembangunan rumah ibadah di Jalan Pangeran Ratu, Jakabaring, Palembang menuai penolakan dari masyarakat. Pasalnya pembangunan rumah ibadah itu dapat berpotensi konflik karena berada di lingkungan mayoritas umat yang berbeda dengan penganut rumah ibadah tersebut. Pada dasarnya sejumlah warga, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dari 3 kecamatan di Kota Palembang melakukan penolakan atas rencana pembangunan rumah ibadah di Jalan Pangeran Ratu, Jakabaring, Palembang. Ketiga kecamatan meliputi Kecamatan Jakabaring, Kecamatan Kertapati, dan Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang. Penolakan ini karena warga merasa pembangunan rumah ibadah berada di lingkungan mayoritas umat yang berbeda dengan penganut rumah ibadah itu. Masyarakat sekitar merasa telah dibohongi oleh panitia pembangunan rumah ibadah saat meminta tanda tangan warga. Sebab tanda tangan warga awalnya untuk pembagian sembako, tetapi berubah menjadi tanda tangan izin pembangunan rumah ibadah. kami jelaskan, kalau seandainya di situ mayoritas ada penduduk Nasrani, Kristen, kami tidak menolak. Tapi ini kan 99% warga Muslim. Dan yang tanda tangan di sini, ini warga tidak tetap ini. Ini tinggal di tanah-tanah numpang, pondok-pondok numpang ini. Sewaktu itu pindah, penduduk tumpangan ini. Nah, ini yang dimanfaatkan oleh mereka, oknum, dan mereka juga merasa tertipu. Demikian saja. Jadi intinya apapun terjadi kami menolak, secara keras kami menolak.
penolakan ada 3 kecamatan, Kecamatan Seberang Ulu 1, Cakabaring termasuk Tuan Kentang itu, dan diwakili oleh ketua-ketua masjid dan para alim ulama, termasuk kiai-kiai, termasuklah dari MUI, dari KUA, dari tokoh masyarakat. Aksi penolakan warga ini mendapat dukungan penuh dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI Seberang Ulu 1 Palembang. Dari Majelis Ulama Indonesia Kecamatan, kami dari Kecamatan Cakabaring, termasuk Kecamatan Kartapati, Kecamatan Seberang Ulu 1, menolak berdasarkan ya memang di situ banyak penduduk Muslim. Jadi kami harapkan pembangunan gereja tidak dipaksakan karena sana masyarakatnya mayoritas Muslim, dan kami mewakili seluruh ulama-ulama yang ada di Kecamatan Jakabaring, Seberang Ulu 1 dan Kartapati menolak pembangunan gereja itu. Warga berharap pembangunan rumah ibadah tersebut berpindah ke lokasi lain yang mayoritas umatnya berada di lokasi itu. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Ya, kalau soal mayoritas menolak untuk mendirikan rumah ibadah bagi kaum minoritas di tempat yang mayoritas, itu sudah suatu hal yang lazim dan suatu yang wajar di negara ini. Justru itu seharusnya yang kita pertanyakan, kenapa pimpinan di negara kita ini mereka membiarkan hal ini terjadi, karena kita kan bukan negara agama tapi negara dengan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Harusnya saling mendukung. Walaupun dia minoritas, kamu mayoritas, ya udahlah, izinkanlah dia beribadah kepada Tuhannya seperti dia juga membiarkan kamu beribadah kepada Tuhanmu, bukan karena atas dasar mayoritas minoritas. Kita lanjut pada video terakhir. Seorang ustadz muda bernama Elham Yahya atau yang lebih dikenal dengan sebutan Gus Elham lagi jadi sorotan. Gara-garanya, dia sering sekali mempertunjukkan sikap genit dan hasrat seksualnya pada jamaah perempuan dan bahkan terhadap anak-anak perempuan. Dan mirisnya lagi, perilaku itu sering dilakukan dalam sebuah pengajian. Jadi pada satu video, dia terlihat menggendong seorang bayi. Setelah beberapa saat menggendong, dia lantas mencium bayi itu dengan penuh nafsu. Dia hampir mengkokop semua pipi bayi itu sampai hampir menyentuh bibir si bayi. Pada kesempatan lain, dia terlihat merayu seorang anak kecil untuk diciumnya. Saat si anak menolak, dia merayu dengan mengiming-imingi akan diberikan uang. Di video lainnya, dia terlihat berdialog dengan seorang perempuan cantik. Melihat kecantikan perempuan yang menyapanya, Elham terlihat gusar dan mengekspresikan gairahnya pada wanita itu. Setelah perempuan itu mengucapkan Assalamualaikum, Elham berucap, "Gimana nih, kok sudah berani nantang gini?" dengan ekspresi mesum. Pada video lainnya, seorang perempuan menghampiri Elham setelah sampai Elham mencium tangan perempuan itu. Tapi setelah itu, Elham menciumi pipi perempuan itu berulang kali. Walaupun mungkin aja perempuan itu orang mahramnya, tapi sikap demikian rasanya nggak pantas ya diperlihatkan di depan umum. Pada video lainnya, dia dikerubungi oleh jamaah perempuan yang berebut mencium tangannya. Tapi beberapa perempuan menjawel pipi Elham. Anehnya, Elham sama sekali tidak menegur perempuan itu. Justru dia kelihatan kayak menikmatinya sambil ketawa. Sehingga beberapa perempuan lain melakukan hal yang sama. Warganet pun rame-rame ngehujat si Elham. "Gus-gusan cabul, izin agamaku dicoret orang kayak gini," tulis seorang warganet. "Pengajian macam apa ini? Isinya merendahkan perempuan," timpal yang lain. "Kajian agama, bukan kajian birahi." "Iya," tulis warganet lain. "Itu bukan pelecehan, soalnya sama-sama keenakan atas birahi yang tidak tertahankan," sindir yang lain. "Paling sebel sama gus-gusan, apalagi yang kayak gini," tulis yang lainnya sambil menambahkan komennya dengan ikon nangis. "Apakah dengan bukti-bukti seperti ini yang bersangkutan tidak bisa ditindak?" tulis yang lainnya lagi. Tersedikit juga yang akhirnya mengaitkan dengan NU. Dirusak sendiri oleh internalnya sendiri. Pas image-nya jatuh, malah tantrum nyalahin pihak lain. Komen ini merujuk pada sikap NU yang marah besar terhadap Trans 7 karena tayangan Expose Unsensor yang mengulas pesantren. "Apa para gus-gusan NU kayak gitu kalau ceramah? Gak ada adabnya," tulis yang lain. Oleh sebagian masyarakat Indonesia, menyentuh, memeluk, atau mencium anak kecil kadang dipahami sebagai bentuk kasih sayang. Bahkan seringkali dianggap semacam barokah kalau itu dilakukan oleh seorang guru, ustadz, atau kiai. Tapi penting diingat ya, bahwa tradisi nggak bisa dijadikan pembenaran tanpa mempertimbangkan konteks, tempat, dan cara. Apalagi kalau itu dilakukan tanpa batas yang wajar atau terhadap anak yang bukan anggota keluarga. Perilaku itu bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual.
Walaupun bisa aja dia berdalih, nggak ada niat buruk. Tapi kalau itu dilakukan secara berulang, tentu kita harus curiga dong. Masalahnya kan, Elham juga sering bersikap genit tuh. Elham ini seorang ustadz. Harusnya dia justru bersikap lebih hati-hati. Karena apa yang dia lakukan bisa jadi pembenaran bagi orang lain. Yuk, jadi public figure yang bisa menjadi teladan. Ya ini ya dari akun Gerakan Peace Official _ kalian bisa nanti buka juga di akun-akun mereka, banyak sekali, dan ada juga sering juga ya saya reaction juga dalam video-video saya. Ya akun ini, untuk kali ini kalian bisa lihat sendiri lah apakah memang ini yang dinamakan kategori menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Ya harusnya menjadi teladan dong, apalagi pemuka agama, pemimpin agama, beri yang terbaik. Tapi ada yang berkomentar juga jangan-jangan ini ajarannya. Ya saya nggak tahu, tapi fakta yang terjadi ya seperti itu. Apakah dia mengikuti ajaran atau memang dia buat-buat, ya kita nggak tahu. Silakan kalian bisa berkomentar lah atau berargumen tentang hal ini. Baik Bapak Ibu yang terkasih, terima kasih untuk kalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga kalian dan kita semua diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang memberi hidup bagi kita semua. Dan silakan berikan tanggapan komentar kalian di kolom komentar. Berikan apa yang menjadi saran, masukan kalian untuk channel ini juga. Berikan apa yang menjadi tanggapan kalian untuk video ini. Mari langsung kita aja mengakhiri video ini. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.